akan bertobat. Tidak akan bertobat. Saat itu, hati-hati dengan anakmu, dengan istrimu, dengan suamimu. Karena mereka akan menyerahkanmu, saudara. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Kamu akan diserahkan oleh saudaramu sendiri. Ya, makanya saya bilang, Gilbert ini nanti yang pertama kali murtad, saudara. Kenapa? Dia cium tangannya JK, saudara. Dia takut. Harusnya dia tidak perlu cium tangan JK. Bilang kalau memang salah minta maaf, nggak perlu cium tangan begitu. Ya, serius, saudara. Gilbert ini nanti yang pertama kali murtad di Indonesia itu jadi antikristus. Serius ya, kalau Gilbert sekarang tidak mau segera mau bertobat, menurut saya kalau Gilbert harus masuk penjara, masuk penjara. Benar. Bagaimana cara kamu mempersiapkan supaya kamu bisa siap ketika Yesus Kristus parausia tadi datang, ya. Dan kamu tahu kamu tidak mau bersyahadat. Kalau sekarang kamu belum udah cium tangannya Yusuf Kala, saya yakin kamu nanti akan bersyahadat, saudara. Kamu udah takut, belum kamu udah takut, ya kan? Kamu akan bersyahadat sebentar lagi itu si Gilbert itu. Kenapa, saudara? Karena dia tidak tahan menderita. Bersama istrinya lagi kan, dipisahkan. Bisa saja dia namanya Satria Piningitnya si Joyoboyo itu. Kamu inilah nanti yang akan menjayakan Indonesia dan yang akan, ya sudah, jadi terakhir Indonesia ini mungkin, saudara. Game over. Bukan karena di tangan Prabowo, bukan. Tapi karena dunia ini hancur. Indonesia nggak sanggup. Ya. Nah, jadi kita langsung. Jadi ciri-cirinya itu ya, resesi ekonomi. Lalu nanti ada meterai keempat ya, ada perang biokimia. Perang biokimia, hijau kuning ini ya, seluruh dunia ya akan mengalami penyakit pes, penyakit sampar, ya, kena COVID aja udah kejang-kejang, ya kan? Ini seluruh dunia ya akan kena penyakit sampar, saudara ya. Kemudian meterai kelima, nah ini mulai aniaya kepada orang-orang Kristen. Di meterai yang kelima ini, ingat-ingat Anda nanti kalau sudah mulai terjadi, jangan mau bersyahadat kepada Islam. Sekali kamu bersyahadat, kamu tidak akan bisa balik lagi. Hari ini kamu bersyahadat, besok masih bisa balik, saudara. Tetapi saat meterai kelima ini, ya, kalau sudah terjadi tanda-tanda kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau, begitu kamu bersyahadat, kamu udah nggak bisa balik lagi, udah nggak bisa bertobat. Ingat-ingat ya, saudara ya, kamu nggak akan bisa bertobat. Karena apa? Karena Roh Kudus akan diangkat dari muka bumi. Yang punya Roh Kudus hanya orang percaya saja. Roh Kudus hanya ada seperti perjanjian lama, hanya ada di para nabi. Rakyat jelata nggak punya Roh Kudus. Maka berkuasalah Roh Kudus atas Samson, lalu pergi. Maka berkuasalah Roh Kudus atas Saul, lalu pergi. Begitu, saudara ya. Tetapi pada Yesaya, pada Daud, itu tetap di situ. Roh Kudus akan seperti itu. Tetapi ada nggak di rakyat jelata? Nggak ada. Nanti di meterai yang kelima, Roh Kudus itu benar-benar pergi, saudara. Roh Kudus benar-benar pergi dan kamu kalau sudah ditandai, kamu nggak bisa balik lagi. Kamu tidak akan bertobat. Tidak akan bertobat. Saat itu, hati-hati dengan anakmu, dengan istrimu, dengan suamimu. Karena mereka akan menyerahkanmu, saudara. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Kamu akan diserahkan oleh saudaramu sendiri. Ya, makanya saya bilang, Gilbert ini nanti yang pertama kali murtad, saudara. Kenapa? Dia cium tangannya JK, saudara. Dia takut. Harusnya dia tidak perlu cium tangan JK. Bilang kalau memang salah minta maaf, nggak perlu cium tangan begitu. Ya, serius, saudara. Gilbert ini nanti yang pertama kali murtad di Indonesia itu jadi antikristus. Serius ya, kalau Gilbert sekarang tidak mau segera mau bertobat, menurut saya kalau Gilbert harus masuk penjara, masuk penjara. Harusnya nggak perlu cium tangan. Jalanin dong. Dia harus tanggung jawab, konsekuen. Justru kita kan simpati dengan Gilbert, tetapi malah menjual jadi malah celaka baru.
nanti lihat ya, di Indonesia yang pertama kali akan murtad ya, justru Gilbert dan jemaatnya itu nanti akan diserahkan sama Gilbert. Hati ya saudara ya. Lalu meter ke-6 akan terjadi bencana di mana-mana ya, gempa bumi, tsunami, itu bencana besar di seluruh dunia rata. Kenapa? Karena ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4, ada nomor 5. Kenapa? Dunianya gerah. Perang, nuklir, apa, dunianya goncang. Ya kan? Sehingga gempa bumi. Orang bikin ngebor di sana sini, ya kan, eksploitasi uranium, itu Papua itu nanti bisa ruwet itu. Semua pertambangan itu dibor, semua kan ada di bumi semua. Kita kan ngambil kan dari dalam bumi. Buminya enggak bisa dibor sana sini. Minyaknya sedot sana sini. Minyak itu kan yang menyetabilkan, ya kan, supaya bumi itu bisa berputar. Minyak itu kan cairan, sama seperti kapal airnya itu kan, kalau ada stevedoring ya, tahu stevedoring itu ahli kestabilan, ahli ngatur kapal itu loh, supaya jangan oleng. Itu pakai air, saudara. Air itu yang menyetabilkan rotasi bumi. Begitu minyaknya itu sedot semua habis, bumi itu kan kacau loh, akan goyang loh. Minyak cairan di dalam muka bumi itu kan, di dalam permukaan bumi itu kan, di dalam bumi itu. Maka akan terjadi bencana alam di mana-mana. Ini cepat sekali, saudara. Dari meter 2 sampai 5, ini hanya 3,5 tahun. Ya, lalu masuklah meter ke-6, lalu meter ke-7, sangkakala dibunyikan. Belum ada Yesus datang. Tidak ada ceritanya Yesus datang. Meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan meterai ke-7, sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala 3, ke-4, 5, 6, 7. Ya, lihat. Meterai 7, sangkakala 1 sampai 4. Ya, atas ini ya. Meterai yang pertama tadi microchip ya, tandanya ya. Meterai pertama microchip, tanda meterai kedua, ya, orang-orang Islam itu akan menyatakan dirinya ya, khilafah itu ya, tetapi belum terjadi aniaya. Tapi perang, semua perang ya. Nah, Islam ini nanti yang bikin ulah ini Islam lagi. Ya, baca microchipnya. Resesi ekonomi meterai 3, meterai 4, perang biokimia, meterai ke-6, Islam baru akan menyatakan dirinya. Ya, dari sini sampai sini jaraknya 3,5 tahun. Ya, lalu dari meterai ke-5 ya sampai nanti sangkakala ke-7 jaraknya juga 3,5 tahun. Inilah angka 6666. 666, yaitu bilangan antikristus. Ya, sudah pernah diajarin ya, bilangan antikristus. Meterai ke-6 bencana dunia ya. Lalu meterai ke-7 sangkakala 1 sampai 4. Ya, nuklir, perang nuklir, ya kan? Perang nuklir, karena perang nuklir maka ada hujan es. Ya kan? Lalu esnya bercampur darah, ya kan, di mana-mana sudah perang, ya. Di seluruh dunia itu perang. Airnya nguapnya itu nguap merah. Darah, hujannya hujan darah, hujan es, itu semua karena perang habis-habisan setelah bencana ini ya. Ini bayangin ya, ngeri sekali. Dan dikatakan orang yang tidak ada tandanya akan terlindung dari bencana-bencana alam ini. Mengapa? Karena Anda dan saya, apabila kita nggak mau dikasih tanda ini, maka kita harus keluar dari peradaban, harus minggir. Harus menyingkir dari peradaban dunia. Kita harus minggir, ngungsi ke satu tempat. Saya sudah dapat penglihatan ya, saudara ya. Saya dapat penglihatan. Kita masuk ke sebuah hutan ya. Kami masuk ke sebuah hutan yang rimbun ya. Di sana tuh hijau sekali, asih sekali, enak sekali. Tapi kita terasing dari mana-mana. Jadi waktu saya dikejar-kejar ya sama Universal Soldier, tulisannya ya, Universal Soldier begitu. Itu saya ngimpi bener ya. Saya dapat penglihatan tuh ngimpi, tapi itu nyata sekali ya. Terus saya masuk ke sebuah tempat itu, saudara, Universal, di mana saya dikejar sama Universal. Jadi dia bilang, kamu dikejar-kejar tentara Universal, dia bilang gitu, pakainya hitam-hitam gitu ya, saudara ya. Saya dikejar-kejar ya. Terus saya sama keluarga kita pergi ya ke sebuah hutan. Di situ ada banyak sekali orang bersama dengan kami ya, termasuk salah satu teman saya yang di Indonesia itu ya, namanya Ivan. Ini orangnya rada tapi rodo-rodo, tapi dia, saya lihat dia ada bersama dengan saya waktu itu ya. Sama saya waktu itu kita dikejar-kejar sama tentara itu ya, saudara ya. Tetapi kita akhirnya lari lagi ya. Nah, makanya saya dapat penglihatan lagi yang berikutnya. Tiba-tiba kita dari tepi jurang. Tepi jurang, di seberang itu pintu gerbang emas.
Lalu si Ivan ini nanyain saya, gimana nih kita harus balik lagi. Dia bilang gitu kan. Dia bilang, enggak dong, sana. Gimana caranya terbang? Emang kamu bisa? Dia ini orangnya rada ngenyek saya memang ya. Emang kamu bisa? Bisa. Terus saya terbang. Waktu saya terbang itu, muka saya itu kena badai pasir tuh ya. Tapi saya begitu saya masuk di ujung itu, gerbang emas itu kebuka. Gerbang emas itu kebuka, saudara ya. Lalu saya jalan dengan mantap sekali, dengan rasanya itu dengan kemenangan yang amat sangat, saudara ya. Kemenangan yang amat sangat tuh. Saya nyebrang itu ya. Saya nyebrang badai itu ya. Nyebrang jurang itu saya terbang, itu kena badai pasir dan masuk ke sana itu rasanya aduh lega banget, aduh saudara rasanya seperti apa tuh leganya itu ya. Itu seperti itu ya. Jadi kita kan semua mengalami. Ya itu saya bilang, nah, kita semua akan mengalami masa-masa antikristus, masa-masa aniaya. Cuman kita akan dipisahkan dari ini. Ya, nggak ngalamin bencana, ya perang, waduh yang ngeri-ngeri ini ya, perang nuklir. Ini kan perang nuklir, saudara. Tadi Rusia itu bisa. Kalau hypersonic misalnya Rusia itu ujungnya dikasih uranium, habis itu perang bintang antar benua itu. Dan Anda itu nggak bisa ditangkis. Nggak bisa ditangkis karena bentuknya dia kan tidak simetris ya. Gerakannya kan bukan gerakan linear. Ya kan, jadi nggak bisa dikejar. Nggak ada radar yang bisa kejar gerakan linear itu, nggak ada. Ya kan? Nah, lalu ada nih ya, belalang kalajengking. Belalang kalajengking ini, sangkakala kelima ini adalah perang biologis murni ya. Perang yang paling efektif, perang biologis. Ternyata binatang-binatang itu banyak racunnya, ngeri ya. Lalu sangkakala keenam, ada 4 malaikat. Apakah 4 malaikat itu adalah malaikat spiritual? Bukan. Ini adalah 4 algojo di Efrat. Ya, dia akan memimpin 4 algojo di Efrat. Ya, ini adalah negara-negara Islam semua nih, 4-4-nya nih ya, yang akan memimpin pasukan-pasukan yang mengerikan ini ya. Lalu sangkakala ketujuh ya. Saudara lihat, sangkakala ketujuh ini ada 2 saksi Allah. Makanya logonya kita ya adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki tian. Orang kudus, hagios. Kita ini ya, komunitas kita ini, saudara. Saya sudah dapat penglihatan ini sudah lama. Ya, namanya Sheni Bene Hayitsar. Ya, 2 orang pilihan, anak-anak Allah Hayitsar. Ya, Bene Hayitsar. Bene Hayitsar ini adalah anak-anak Allah, saudara ya. Sheni Bene Hayitsar, 2 anak Allah. Ya, 2 dari anak sang pencipta. Ya, kita orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya, sehingga saat itu antikristus dikalahkan. Kita akan dibunuh sama antikristus, saudara. Kita dibunuh, pasti akan mengalami kita dibunuh, dianiaya. Tetapi nanti Yesus Kristus akan datang, akan membunuh antikristus itu. Antikristus akan dibunuh sama Tuhan Yesus di sangkakala yang terakhir. Ya, itulah para ausia. Kemudian kita pindah ke kerajaan 1000 tahun baru. Ya. Karena ketika kita dibunuh, Yesus datang, kita dibangkitkan, yang masih hidup langsung dirubah, langsung pindah kerajaan 1000 tahun, sementara si antikristusnya akan dibunuh sama Tuhan Yesus. Si Imam Mahdi ini ya, Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini akan dibunuh. Lihat ya, sekarang kita balik ke sini, sebentar. Ini kita nih 2 saksi Allah ini ya, 2 saksi Allah, ya. Ini dibunuh ya. Ini kan 2 saksi Allah nih. Sorry ya, saya ulangi ya. Yang di atas ini 2 saksi Allah. Sheni ya. Sheni Beni Hayitsar ya. Orang-orang kudus, 2 saksi Allah, orang Yahudi dengan orang Kristen. Lalu inilah 100 orang Yahudinya yang 144.000 itu ya. 144 orang ribu kudus tambah orang Kristen. Ini adalah antikristus. Sama dengan Imam Mahdi. Dibunuh. Ya. Ini sudah masuk ke sana. Ini adalah sangkakala ketujuh. Ya, sangkakala ketujuh. Nih. Nah, kemudian kita dibangkitkan dan pindah ke kerajaan 1000 tahun. Saudara, hari-hari ini Anda banyak melihat di acara geografi itu ya, National Geographic atau apa segala macam, Anda lihat singa atau harimau bisa mainan sama anak
Ini ya, bisa anak rusa atau anak domba ya. Ini real ya, ini nggak bohongan ya. Ini foto ini umum ya. Anda lihat banyak sekali ya. Itu tuh benar-benar ya, singa mainan sama anak domba. Ya. Dan nanti katakan anak kecil itu mainan ular, ular beludak, singa, anak domba, anak lembu. Ya, ini ada tulis dalam Yesaya 11. Dalam Yesaya 11 ini ya. Mana nih sisa Israel kembali. Lihat ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Taruk akan tumbuh dari pangannya berbuah. Ya, Yesaya 11 ayat 1, ini ada cerita, ia akan disebut orang Nazaret. Ini Yesus ya. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat pengertian, roh nasihat, roh percayaan. Ini cerita Roh Kudus ya. Yesus dan Roh Kudus. Ia tidak akan menghakimi sekelas pandang. Ya, ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan. Nah, ini yang penting ya. Dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Yesaya 11 ini nanti di dalam dengan pedang yang keluar dari mulutnya dia akan membunuh binatang itu. Ya, dalam Wahyu 11. Serigala akan tinggal bersama domba. Serigala tinggal bersama domba, macan tutut berbaring bersama kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama. Orang Islam ketawa ya, masa anak singa makan? Benar, nanti akan terjadi. Orang-orang Islam itu nanti akan melihat ya singa itu makan bersama anak rumput. Tapi mereka sudah nggak bisa Islam lagi. Kenapa? Karena Imam Mahdinya sudah dibunuh. Mereka sudah pada murtad dari Islam. Karena Imam Mahdinya dibunuh sama Yesus. Ya, lembu dan beruang makan rumput, anaknya akan sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ini benar-benar akan terjadi. Hal yang mustahil ini bagi kalian, ini benar-benar akan terjadi di kerajaan 1000 tahun. Anak yang menyusu akan bermain dekat liar ular tedung. Anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Lihat ya, saudara ya. Di masa ini, ya adalah masa di dunia ini, masih ada di dunia ini. Orang-orang yang dibangkitkan, dua saksi Allah ini yang dibangkitkan, Kristen dan Yahudi, yang percaya sungguh-sungguh ya, akan pindah ke dalam kerajaan 1000 tahun sebagai pemerintah. Dalam Wahyu 20 tadi, sebagai pemerintah. Ya, kita ini jadi manusia setengah dewa, immortal, nggak bisa mati. Orang-orang yang masih hidup, yang tidak dianiaya oleh orang Islam, akan diubah dalam sekejap mata masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu orang Islamnya sendiri banyak dibunuh. Karena seluruh dunia saat itu diislamkan oleh Imam Mahdi ini, saudara. Seluruh dunia akan diislamkan, dibunuh semua kalau yang nggak mau jadi Islam. Dibunuh semua sama si Imam Mahdi dan orang-orang Islam ini. Tetapi ketika Yesus datang, dia akan bunuh Imam Mahdinya dan bunuh sebagian besar orang-orang Islam ini akan dibunuh semua. Karena memang itu perang yang besar. Ya, itu benar-benar perang, saudara ya. Entah itu perang nuklir lagi atau itu adalah sebuah apa namanya tiba-tiba mati seperti anak sulung itu, kita nggak ngerti. Tetapi dikatakan itu terjadi akan dengan firman-Nya, dengan pedang yang keluar dari mulutnya, ya di dalam Wahyu 11. Ya tadi kan dengan apa tadi dibunuh dengan nafas mulutnya kan, Yesaya 11 kan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Wahyu 11 tadi, ya, bentar ya, pedang yang keluar dari mulutnya, pedang keluar dari mulut. Ada di dalam Wahyu 19 ya. Nah ini ya, Wahyu 19. Ayat 21 ya. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Ya,
Wahyu 19 ini belum kerajaan 1000 tahun loh. Ini masih Yesus datang. Ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Binatang serta nabinya dikalahkan. Ya, marilah ke sini. Berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan besar. Kamu makan daging semua raja dan tunggannya. Ya, aku melihat binatang, raja-raja di bumi serta tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu beserta dengan dia, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda depan matanya. Dengan demikian ia menyesalkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yang telah menyembah patungnya, tanda tadi ya, syahadat Islam. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala dengan terang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Apa itu? Pedang, saudara, rema dan logos. Ingat, Efesus 6 ayat 12, Ibrani 4 ayat 12. Pedang adalah logos dan rema, ya, yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Ya, itu ya yang terjadi. Nah, Wahyu 19 ini adalah kedatangan Yesus yang kedua, ya. Wahyu 19 ini adalah kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua atau parousia itu adalah saat ini ya, saat sangkakala terakhir dibunyikan. Ini ya, sangkakala ke-7. Lihat, nggak ada rapture loh, saudara. Tidak ada rapture. Ya, ya kata kita kan diangkat di dalam 1 Tesalonika ya, kita kan diangkat. Ya, diangkat tetapi bukan rapture. Itu pada saat sangkakala dibunyikan, kita kan diangkat katanya 1 Tesalonika 2 ya. Tetapi itu terjadinya, ya kita buka ayatnya ya. Ketika sangkakala bunyi, kita diangkat ya. Mana? Sangkakala bunyi, kita diangkat. Dalam ya, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kapan terjadinya ini, saudara? Terjadinya adalah saat sangkakala terakhir. 1 Korintus 15. Harus sangkakala terakhir. Ya, lihat. Dalam sekejap mata pada waktu nafiri terakhir. Ya, pada waktu nafiri terakhir, harus nafiri terakhir kata kuncinya. Banyak dilupakan oleh para pendeta dan teolog Kristen. Harus nafiri terakhir. Ya, sebab nafiri akan berbunyi, ya, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Lalu kita pindah dalam kerajaan 1000 tahun, menyongsong Yesus yang ada di awan-awan. Ya, lalu kita pindah, itulah masa. Ya, itulah masa. Ya, coba kita buka. Tadi 1 Tesalonika 4 ya. Ayat 17. Ya. Ya. Then we who are alive, who are left, yang masih ada, will be suddenly caught up, snatched up. Ya, suddenly tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Ya. Artinya apa itu? Arpaso. Ya, bersama-sama. With them in the clouds to meet the Lord. Di awan-awan. Lalu kita pindah baru. Saat apa, saudara? Lihat, bahagia 1 Korintus 15. Saat apa? Jangan lupa nih, 1 Korintus 15. Ayat yang ke-50. Saat apa? In moment, in the blinking, dalam sekejap mata, at the last trumpet. Jangan lupa nih kata kuncinya, saudara. Sangkakala terakhir. Ya.
Jangan lupa ya, kakak terakhir. Nah, sekarang kita balik. Lalu kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ini benar-benar di sini. Benar-benar di dunia ini. Karena orang-orang yang bekas Islam ini tadi masih hidup. Masih hidup. Dan mereka akan apa, saudara? Mereka tidak akan mati muda. Karena tidak ada kesempatan untuk bikin dosa. Sekarang di Eropa rata-rata umurnya 90 sampai 105 tahun. Di Jepang rata-rata umurnya 100 sampai 120 tahun. Bisa hidup ya, banyak ya, maksudnya bukan rata-rata. Tapi banyak yang bisa hidup sampai 100. Bukan cuma satu, banyak. Indonesia masih 50, di negara Arab masih 50-60 tahun. Hati-hati. Jadi nanti di kerajaan 1000 tahun, orang percaya dia akan menjadi manusia setengah dewa, nggak bisa mati. Tapi orang-orang yang masih tertinggal ini, yang masih tersisa ini, umurnya akan panjang. Mengapa panjang? Karena di zaman itu ada teknologi yang luar biasa. Bayangin orang umurnya 1000 tahun, nggak mati, dan selalu ada penemuan-penemuan baru. Dan tidak ada perang. Penemuan-penemuan ini kan terjadi karena apa? Bisa mandek kan karena perang, karena nggak ada dana. Tapi zaman itu teknologi itu luar biasa sekali sehingga orang umurnya bisa panjang. Mau mati disuntik jadi hidup lagi. Mau mati lagi kasih jantungnya diganti pakai jantungnya babi, nggak jadi mati, ya kan? Diganti. Ya kan? Orang kena cancer bisa cangkok, sumsum tulang belakang dan segala macam. Jadi sembuh semuanya. Mau matinya gimana? Nggak bisa mati. Kecuali disabotase, tapi nggak bisa juga. Semua ada CCTV. Semua ada di dalam tubuhnya manusia, kontrolnya. Nggak bisa, dia mau pikiran apa, nggak bisa. Sehingga orang umurnya panjang. Ya dikatakan di dalam Yesaya ya. Saudara, perjanjian lama tidak banyak menceritakan langit dan bumi yang baru. Ketika Yesaya 65 ya, dia cerita langit dan bumi yang baru, ternyata masih ada kematian di sana. Ya, Yesaya 65 ya, Anda lihat. Kan judulnya apa nih? Mana nih? Langit dan bumi yang baru. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi kita lihat ya, masih ada kematian di sana. Lihat ya. Di situ tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati umur 100 masih ada yang muda, berarti masih ada yang mati. Orang yang mati umur 100 dianggap muda, dan siapa tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Berarti ada kematian tuh. Nah, berarti Yesaya ini dia ada janjian langit bumi yang baru, tapi sudah selesai. Ya, aku akan bersorak karena Yerusalem. Jadi cerita yang lain lagi, karena masih ada kematian. Langit dan bumi yang baru tidak ada kematian. Yang ada kematian adalah di kerajaan 1000 tahun. Yang umurnya nggak nyampe 100 yang nggak muda, yang umurnya 100 yang nggak muda, kalau yang nggak nyampe 100 juga kena kutuk. Tidak ada bayi yang mati, itu nggak ada. Semua bayi kedeteksi, semua pasti lahir. Kenapa ada bayi? Karena ada kawin mengawinkan. Sementara di surga kan tidak kawin mengawinkan. Berarti di situ masih ada kawin mengawinkan. Inilah kerajaan 1000 tahun. Ada di muka bumi ini masih ada kawin mengawinkan. Bukan orang percaya, tapi orang-orang rakyat jelata inilah yang dari, ya. Mengapa harus ada manusia yang di sana? Karena harus digenapi dulu, Yesus datang sebagai raja segala raja di muka bumi ini yang lama. Harus digenapi dulu, makanya harus ada rakyatnya yang dari darah dan daging itu. Harus ada rakyatnya, dan kita yang memerintah mereka. Dan itulah kerajaan selama 1000 tahun yang luar biasa damainya. Dan itu iblis itu dipertontonkan kerajaan 1000 tahun ini, di mana Yesus sebagai pemenangnya, di mana seluruh dunia ditaklukkan di bawah kaki Yesus, bahkan orang-orangnya. Inilah Yesus, inilah Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi itu. Nah, orang Yahudi itu menantikan dua Mesias, saudara ya. Orang Yahudi itu menantikan dua Mesias, ya, Mosia ben Yosef, ya, maksudnya dari pemahaman mereka suku Yusuf, ya, dari suku Yusuf.
Dua, Mosia ben David, anak Daud. Coba lihat ya. Jadi orang Yahudi ini sedang bingung dengan Ben Yosef. Ini siapa Ben Yosef? Ternyata Yesus Kristus anak Yusuf. Juga disebut anak Daud. Ini kan sebuah nubuatan. Artinya samar-samar. Harus penafsiran yang banyak sekali. Orang Yahudi percaya dengan Mosia ben Yosef dan Mosia ben Daud akan datang sebelum perang Gog Magog. Akan memerintah dan akan menyatukan Israel dan seluruh dunia akan menyembah Yehova. Seluruh dunia akan menyembah Yehova saat Mesias itu datang. Nah, itulah Mesias ben Yosef dan Mesias ben Daud. Tapi sebenarnya Yesus Kristus adalah anak Yusuf, anak Daud kan? Ya, ajaib sekali ya. Nah, kita balik lagi. Kemudian setelah 1000 tahun tidak ada kesempatan. Apakah manusia sama manusia? Masih sama, tapi nggak bisa bikin jahat. Ingat, kriminalitas perbuatan jahat terjadi karena ada kesempatan. Di zaman kerajaan 1000 tahun, Anda tidak punya kesempatan buat bikin jahat. Kayak di Eropa ini kenapa penjara-penjara kosong? Baru setelah ada orang Arab ini baru pada ada kejahatan lagi. Kenapa penjara-penjara di Belanda kosong? Karena tidak diberi kesempatan bikin jahat. Kenapa? Kamu lapar. Kamu nggak usah ngerampok, nggak usah nyuri. Kamu lapar, kamu tinggal laporan sama Gemeente, kamu dikasih makan. Apalagi, kamu nganggur. Kamu laporan sama Gemeente, kamu dikasih uang. Selama 3 bulan kalau nggak salah ya. Terus kamu dikasih kerjaan. Atau 3 tahun, saya lupa ya. Maksimum 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Terus kamu kasih kerjaan. Maksimum 3 tahun ya. 3 tahun, jadi tahun pertama full, tahun kedua berapa persen, tahun ketiga jadi separohnya. Dan tahun keempat kamu harus kerja. Kasih uang. Kalau kamu cacat permanen, kamu nggak usah kerja sama sekali. Ditanggung oleh negara hidupmu. Jadi kamu nggak perlu maling di sini. Ngapain maling? Ya kan? Kalau kamu klepto gimana? Ya kamu nanti dipanggilin psikiater, diobatin sama psikiater supaya kamu jangan klepto. Jadi nggak bisa kamu ini ya, kamu nggak bisa. Mau bikin kriminal apa? Nah, di zaman kerajaan 1000 tahun itu benar-benar kamu tidak punya kesempatan karena makmur sekali, sejahtera sekali, dan kamu benar-benar tangan besi pemerintahnya itu, sehingga kamu tidak punya kesempatan bikin jahat. Itulah kerajaan damai 1000 tahun. Ya, Yesus memerintah sebagai raja di situ. Lalu dikatakan dalam ayat 20, setelah berakhirnya masa 1000 tahun, iblisnya kan tadinya ditawan di lubang jurang maut, di Abisos, ditawan kan, dikunci. Dilepas iblisnya. Lalu tiba-tiba terjadilah ini perang Gog Magog. Apakah Gog Magog? Gog Magog ini bukan 2 suku, tapi ini 1 suku. Orang Gog perang lawan Magog. Saudara. Magog itu adalah tanah Magog. Magog itu anaknya Yafet. Gog Magog. Orang-orang Eropa, ya. Saudara, orang Iran yang sekarang itu adalah anaknya Yafet, percampuran anaknya Yafet dengan anaknya Sem. Elam dan Madai. Ya, Madai itu Media, Elam itu Persia, Media Persia. Darius itu sama Raja Kores itu besanan ya. Jadi Media Persia. Mereka itu ya, keluarganya Darius dan keluarganya Kores itu besanan, Media Persia. Yang satu keturunan Madai itu keturunannya Yafet, Elam itu keturunannya Sem. Anda kalau tadi baca di dalam 1 Tawarik 1, ya itu adalah sejarah dunia, asal-usulnya suku bangsa di dunia. Tidak ada di kitab manapun juga, cuman ada di Alkitab, saudara. Hebat ya. Dan perpencaranya ke tanah mana saja, ke daerah mana saja, itu tertulis di Alkitab dengan sangat bagus sekali. Ya, jadi saudara, perang Gog Magog itu bukan perang 2 bangsa, tetapi perang manusia melawan bumi. Mengapa bisa begitu? Karena bayangin 1000 tahun teknologinya hebat sekali manusia loh saudara.
1000 tahun manusia punya teknologi yang luar biasa sekali, bahkan mungkin sudah pergi ke seluruh dunia, sudah pergi ke semesta kali ya. Lalu orang ini tiba-tiba kerasukan setan. Ya kan setannya dilepas kan? Kerasukan setan semua. Hancur nggak itu dunia langsung? Hancur. Mereka pegang apa? Ya, mereka pegang laser, yang lasernya tadinya buat kebaikan. Mereka pegang nuklir, tadinya nuklir untuk kebaikan. Mereka arahkan ke temannya sendiri buat bunuh orang. Yang tadinya pisau untuk motong daging buat bunuh orang. Yang tadinya pistol buat melindungi rakyatnya, sekarang malah dipakai buat nembakin rakyatnya dan seterusnya. Itulah perang Gog Magog nanti 1000 tahun lagi, bukan sekarang. Itu timelinenya baru setelah Gog Magog, kemudian iblis dan malaikat-malaikat Tuhan itu akan perang lawan Gog Magog. Siapa kita? Akan perang lawan iblis, kita hancurkan mereka. Iblis itu dihancurkan sama seluruh umat manusia itu mati semua nanti. Karena kan sudah nggak bisa bertobat. Habis semua, lalu lihat ya, mengapa bisa habis, saudara? Apakah kita yang bunuhin? Bukan. Mereka kan perang lawan dirinya sendiri kan. Tapi kan dalam narasinya kita akan membunuh mereka. Tetapi sebenarnya mereka perang lawan dirinya sendiri, meledakkan dirinya sendiri. Lihat ya, saudara ya, di dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus 4 ya. Sebentar ya. Bukan ya, 2 Petrus ya. 2 Petrus 3 ya. Hari Tuhan ya. Ya, maka sengaja tidak mau firman Allah langit dan bumi sebentar ya. Pada hari Tuhan, nanti ya, pas perang Gog Magog, ya hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kenapa bisa lenyap? Mereka pakai teknologi fisika kuantum, mereka bisa melipat waktu, saudara. Mereka bisa melipat waktu kan. Jadi mereka bisa kembali ke zaman siapa saja, mesin waktu itu ya. Dengan apa, saudara? Interstellar itu loh. Dengan interstellar, mereka bisa nyebrangin waktu. Iya kan? Waktu dengan waktu, hanya dalam waktu sekejap mata, langit akan lenyap. Dilipat sama manusia. Manusia sendiri yang menghancurkannya dengan teknologinya sendiri. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Manusia sendiri yang menghancurkannya. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Karena interstellar tadi lenyap, hilang semua, saudara. Musnah semua. Ya, hancur semua. Langit dan bumi akan lenyap. Siapa yang bikin? Manusia sendiri yang menghancurkannya. Kemudian baru Tuhan bikin langit dan bumi yang baru, ya. Hades nggak ada lagi. Kenapa? Hadesnya sudah dimasukkan ke Gehenna, perapian yang menyala-nyala. Iblisnya pertama kali dimasukkan ke Gehenna, iblis dan antikristus dan Muhammad dan Imam Mahdi. Iblis, Muhammad, Allah SWT, Muhammad dan Imam Mahdi akan dimasukkan ke Gehenna. Ya, Muhammad, Imam Mahdi dan iblis akan dimasukkan ke neraka langsung. Ya, lalu umatnya akan dihakimi. Seluruh orang di dunia dan seluruh Islam, makanya ayatnya ditulis lagi ya. Jadi Islam nulis bukan karena Islam benar. Al-Quran itu nulis karena nyontek dari wahyu. Nyontek dari wahyu bahwa seluruh dunia akan masuk neraka. Karena kan seluruh dunia Islam semua kan. Kerajaan setelah di zaman kerajaan 1000 tahun, seluruh dunia ini kan diislamkan semua kan sebelum kerajaan 1000 tahun kan. Di masa antikristus ini, di masa ini kan seluruh dunia kan diislamkan. Diislamkan. Seluruh dunia diislamkan. Dan orang yang tersisa ini akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya kan? Tapi mereka, Imam Mahdinya sudah dibunuh. Lalu, sudah dibunuh, lalu iblisnya dilepas lagi. Jadilah perang Gog Magog. Dan mereka akan diislamkan semua. Makanya semuanya akan mendatangi neraka dalam surat Maryam itu ya. Surat Maryam berapa itu? 72 ya. Semuanya itu akan mendatangi neraka, saudara. Seluruh orang Islam akan mendatangi neraka. Sudah dinubuatkan oleh wahyu. Kalian semua akan masuk neraka kalau kamu tidak punya perjanjian dengan kehidupan. Kalau namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan perjanjian darah anak domba. Kamu masuk neraka. Sudah dinubuatkan dalam wahyu, lalu disalin sama Islam. Dia sebagai
tokoh sentrisnya Islamnya ini. Ingat, walahu khairul makirin, dia adalah bapak segala pendusta. Dia akan putar balikan itu. Ya, jelas ya, itu timelinenya, Anda amat-amatin, semua ayat-ayatnya semuanya sudah kita buka semua ya. Jadi nanti hati-hati. Dan ada langit dan bumi yang baru di mana laut, apa itu laut? Yom, ya, laut itu adalah yamim. Ya, yamim itu yamim, laut tidak ada lagi. Apa itu yamim? Abisos. Ya, dunia orang mati udah nggak ada lagi karena udah nggak ada kematian. Iblisnya udah dimasukkan ke neraka, udah habis, udah di sini semua ya. Cuman ada apa? Cuma ada langit dan bumi yang baru di mana Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri akan mengakui kita sebagai umatnya. Dan di situ akan penuh dengan cinta yang ada karya-karya yang indah, baik itu musik, arsitektur, apa saja, seni, arsitektur, apalagi saudara, sebut aja yang indah-indah. Ya kan? Tapi yang nggak ada adalah hawa nafsu. Seks itu nggak ada. Karena kita tidak perlu kawin-mengawinkan. Ya. Nah, bagaimana cara kamu mempersiapkannya? Terakhir. Ya, setelah Anda tahu, ini timeline-nya untuk Anda jaga-jaga ya. Anda jaga-jaga di sini. Nah, setelah Anda tahu timeline-nya, bagaimana cara kamu mempersiapkannya, saudara? Benar. Bagaimana cara kamu mempersiapkan supaya kamu bisa siap ketika Yesus Kristus parausia tadi datang, ya. Dan kamu tahu kamu tidak mau bersyahadat. Kalau sekarang kamu belum udah cium tangannya Yusuf kalah, saya yakin kamu nanti akan bersyahadat, saudara. Kamu udah takut, belum kamu udah takut, ya kan? Kamu akan bersyahadat sebentar lagi itu, si Gilbert itu. Kenapa, saudara? Karena dia tidak tahan menderita. Ya, satu, ya, dia harus hidup bersahaja. Orang yang biasa hidup bersahaja, dia tidak takut hidup di hutan, dia tidak takut hidup di gunung, dia tidak takut hidup dimanapun, dalam kondisi pas-pasan. Ya, dia bersahaja. Ya, dan dia biasa berbagi. Dia biasa bersahaja, dia punya lebih, ngapain saya pakai keren-keren, udah tak kasih aja sama yang lain lah. Biasa berbagi. Ajari anak-anakmu untuk biasa berbagi, saudara. Untuk hidup sederhana, kalau punya lebih berbagi. Kenapa? Karena di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, di mana kita nanti akan dipeliharakan selama masa antikristus itu, komunitas itu, kita harus hidup bersahaja dan berbagi. Supaya jangan saling iri. Supaya jangan ada yang berkhianat. Ya kan? Orang kan berkhianat karena iri. Ingat loh, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita akan diserahkan oleh orang kita sendiri loh. Ya kepada antikristus. Jadi Anda belajar bersahaja. Kalau kamu tidak biasa bersahaja, pakai jam tangan mewah, hidup glamor, kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan tahan, saudara, dalam komunitas. Sebentar aja kamu akan jadi murtad. Kamu pengen hidup enak ya, kamu pergi ke kota sama-sama antikris. Ya kan? Dan kamu harus belajar berbagi. Yang seperti diajarkan dalam komunitas kita. Jangan, there is no poor among us. Nggak boleh ada orang miskin di tengah kita, saudara. Ketiga, Anda harus belajar mengampuni. Ya, Anda harus belajar mengampuni, saudara. Kalau kamu nggak bisa mengampuni dari sekarang, nggak mungkin nanti kamu bisa mengampuni. Nggak mungkin, karena Roh Kudus sudah nggak ada. Roh Kudus itu hanya ada pada kita, orang percaya. Begitu kamu tidak ada Roh Kudusnya, kamu tidak akan bisa kumpul sama kita. Karena kamu harus belajar mengampuni. Kamu harus bersahaja, berbagi, mengampuni. Kalau kamu masih pengen pakai pakaian yang mewah, kamu masih pengen barang-barang mewah, kamu suka dengan kenikmatan kemewahan, kamu tidak suka berbagi dengan sesama, kamu nggak bisa mengampuni, kamu nggak mungkin ada bersama-sama dengan komunitas orang percaya ini. Nggak mungkin. Kalaupun kamu di dalam, kamu nanti akan jadi pengkhianatnya. Kalaupun kamu bisa nyusup, kamu akan jadi pengkhianatnya nanti. Nggak tahan. Ya,
Nggak ada cara lain. Coba Anda bayangin deh kalau Anda dalam komunitas itu. Coba kalau sekarang Anda punya komunitas nih, terjadi benar-benar sekarang gempar nih. Bisa nggak orang yang suka mewah-mewah kumpul sama komunitas ini? Kan nggak enak, saudara. Coba kamu tinggal pakai baju Levi's ya, dia tiba-tiba pakai Louis Vuitton bajunya. Enak nggak tuh, saudara? Pamer, gemerlapan. Oh, nggak mau kotor. Hiji kan, pengennya ngupload kan kotor-kotor. Kerja. Ya udah cacing, nggak mau ada cacing. Keplak. Benar nggak, saudara? Nah, Ishak itu kerja sama, harus kerja bareng-bareng. Nah, hanya kamu harus itu bersaja. Biasa kerja keras. Dan kalau kita punya lebih, kamu lihat tetangga kamu kurang, kamu harus bagi. Jangan sampai dia nyari di luar, ketangkap sama antikris, dia akan dipaksa masuk ke komunitasnya kita. Kamu harus belajar berbagi. Oh, nggak mau berbagi, untuk urus sudah cukup. Nggak mau, nggak boleh. Nggak bisa, saudara. Kamu nanti akan jadi pengkhianat. Coba bener nggak? Coba Anda bayangin kalau tinggal dalam komunitas itu. Dan kamu harus murah dengan banyak pengampunan. Terlatih mengampuni. Nggak sengaja dia ngomong masa lalu, nggak sengaja dia bicara rasis. Langsung kamu jengkel. Ya kan kamu nyakiti dia akan sakit hati lagi. Nggak bisa, saudara. Akan pengkhianat. Cuma 3 cara ini, saudara. Kamu bisa hidup di dalam komunitas bersama-sama. Nggak ada cara lain. Inilah komunitas yang diselamatkan, komunitas anak-anak Allah yang penuh Roh Kudus. Dan untuk bisa 1, 2, 3 ini kamu harus penuh dengan Roh Kudus, saudara, hidupnya. Ya, yaitu apa? Gadis yang bijaksana. Enggak. Kamu harus punya minyak yang cukup. Kamu terbiasa mengampuni, kamu hidupnya melimpah dengan cinta, kamu terbiasa berbagi, kamu terbiasa hidup dalam kesadaran. Kamu harus punya minyak yang cukup. Kalau kamu minyaknya nggak cukup, kamu cepetan beli. Beli sana. Pas kamu lagi mulai diakonia, Tuhan Yesus sudah datang. Ya kan, ada penyusup masuk, udah, waduh, nggak cukup nih minyaknya nih, udah mulai gegeran di dalam kan, bentrokan terus kan, selisihan terus kan, gesekan kan, lama nggak tahan, saudara, tinggal di hutan. Tinggal di gunung, biasa mau pamer, sekarang mau tinggal di hutan. Nggak bisa, biasanya dayangnya 5, kalau pergi kemana-mana pelayanan pakai dayang, sekarang kamu mau pergi kemana-mana cuman bawa ransel 1. Nggak tahan, saudara. Nggak mungkin, oh nanti kan bisa. Nggak mungkin, saudara, semua dipakai latihan dulu. Seperti gadis ini dikumpulin, karaktermu itu dikumpulin. Nggak ada karakter yang ujuk-ujuk. Semua itu harus kamu kumpulkan. Katanya Romo siapa ya? Sebentar ya, saudara ya. Kebaikan itu nggak bisa kamu ujuk-ujuk baik, saudara. Itu semua dilatih. Dari sekarang. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu baik ya. Sebentar ya, saya ngomong siapa? Paus Francis atau Romo siapa ya? Kebaikan itu nggak bisa terjadi dalam semalam. Nggak bisa, saudara. Itu kamu harus bangun tiap hari bertahap. Itulah gadis yang bijaksana. 5 gadis yang mengumpulkan dari sekarang. Mengumpulkan minyaknya tiap hari. Apa itu minyak? Dari pohon saya itu yang digeprek, saudara. Buahnya digeprek. Kamu harus disalibkan, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Sehingga minyak itu mengalir. Minyak yang mengalir itu karena buah pohon saya itu yang dihancurkan. Itu pun harus dihancurkan, ikhlas. Jangan marah ketika orang fitnah kamu, nggak usah emosi. Jangan emosi, jangan marah ketika orang mengatakannya tidak baik tentang kamu. Ya. Tenang saja, kamu sedang mengumpulkan minyak urapan. Biasakan hidup bersahaja, berbagi, mengampuni. Seperti gadis yang bijaksana ini. Karena nanti kamu bisa pura-pura Kristen, kamu nyusup. Nggak tahan. Gesekan, ayo bagi dong. Nggak bisa, ini untukku. Kalau aku kasih ke kamu, ya kita capek nih ngeladenin kamu nih. Kamu maunya enak-enakan, tidur-tiduran, maunya gaya hidup mewah. Nggak bisa, kamu sana. Ya aku bisa nih, nanti aku bisa. Baru kamu lagi mau nyoba, saling mengampuni, mau berbagi bersaja, Tuhan Yesus sudah datang, kamu udah ketinggalan. Baru kamu mau nyoba, beli dari sekarang berdiakonia. Ya belajarnya dari mana? Dari diakonia. Beli, bayar, pakai uang. Belajarnya dari sedekah kamu itu. Berbagi itu belajar dari sedekah. Bersahaja itu ya dengan bersedekah. Mengampuni itu buktinya dengan sedekah kamu kepada orang itu, saudara. Mengampuni itu dari mana kamu tahu kamu sudah mengampuni dia? Kok sudah aku ngomong? Enggak. Kamu harus tunjukkan dengan perbuatanmu pengampunan itu. Iya kan?
Pengampunan itu kan ditujukan apa? Berilah makan, bela seteru makan, ngasih makan lagi coba, ngasih makan lagi. Ya kan? Berilah minum, berilah makan, bila seterumu lapar, tetap pakai duit. Itulah makanya ini itu penting. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak. Itu cerita tentang ini, saudara. Ketika kamu ngampuni, karaktermu itu dihancurkan, saudara. Ya, ketika kamu mau mengampuni, difitnah sekali. Ingat ya, saya pernah khotbah 6 korban bakaran, 6 korban bakaran. Nah, itu semua adalah karakter yang dihancurkan, saudara. Melalui hidup bersahaja, berbagi, dan mengampuni. Nggak ada cara lain, semua tetap melibatkan uang. Semuanya tetap uang. Makanya disuruh beli. Ya beli sana, kamu lagi baru mau beli, Tuhan Yesus sudah datang. Kamu baru mau beli, Tuhan Yesus sudah datang, bayangin coba. Lambat kamu. Ya, jadi untuk Anda bisa masuk ke sini, Anda bisa memahami timeline ini dengan tenang, ya nggak kemurungsung. Anda harus tadi hidup bersahaja, kamu belajar berbagi, dan kamu belajar mengampuni. Nggak ada cara lain. Ya, siapa di sini masih susah ngampuni? Ngampuni itu jangan dirasa, langsung lakukan saja. Kalau musuhmu lagi hancur, butuh bantuan, tolong langsung. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah ngungkit-ngungkit. Langsung seakan-akan tidak terjadi, kamu bantu saja. Ya, berbagi. Lihat, kita bikin program beasiswa, program kasih makan, supaya jangan ada anak SD nggak mau sekolah karena sepatunya bolong, dihina sama temennya. Supaya semua orang percaya kepada Yesus. Ya, coba lihat Agustan, kenapa dia pindah agama? Karena gereja tidak memperhatikan warganya. Kenapa Dance Mumet pindah agama? Ingat pendeta Batak yang di Bekasi, pendeta GBI, kenapa pindah agama? Karena gereja tidak memperhatikan keluarganya. Sekarang kita menawarkan, ayo kami bantu. Saudara sebarkan berita ini, program beasiswa. Ayo kita bantu. Tapi syaratnya harus ikut embun pagi. Pakai syarat, Pak. Iya dong, kamu harus dengar firman Tuhan. Kalau kamu tidak dengar firman Tuhan, kita seperti membuang mutiara ke babi, saudara. Kamu harus dengar firman Tuhan supaya belajar mempersiapkan diri, supaya kamu pun juga berbagi. Ya, oke.